Sudah ya, kita mulai ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini apa kabar? Baik, sehat semua? Sehat semua. Anak-anak, saya ingin tahu kabar kalian semuanya sehat ya. Lalu kemudian kalau saya absen, saya lihat hari ini ada yang tidak masuk anak-anak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Enggar. Siapa lagi? Siapa? Dika. Dika tidak masuk. Ada yang tahu kabarnya Enggar kemana? Kemana? Sakit. Dika? Main ya di rumah ya. Males ya. Oh, ini Dika memang sering tidak masuk. Oh ya, tapi yang lain jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan tidak masuk. Anak-anakku sekalian, hari ini ada teman kita yang tidak masuk, Dika sama Enggar. Kalau sakit mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan ya. Cepat diberikan kesehatan. Ayo kita awali dengan pembacaan basmalah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dah selesai. Anak-anak, kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan materi tentang topik yang akan saya angkat adalah kenali minatmu dan tingkat prestasimu. Ya, ayo kita baca sama-sama. Nah, ini yang akan kita angkat pembicaraan kita pada pagi hari ini. Nah, apa tujuan daripada kegiatan kita pada pagi hari ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat belajar kita. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan minat belajar. Sedangkan tujuan khususnya nanti selesai kegiatan ini, anak-anak itu harus bisa memahami satu, arti dari minat belajar. Nanti saya sampaikan materinya tentang minat belajar. Apa sih arti dari minat belajar itu kita harus tahu. Lalu kemudian yang kedua, jadi yang pertama tujuan khusus kita adalah anak-anak bisa mengartikan, bisa mendeskripsikan pengertian dari minat belajar. Yang kedua, anak-anak saya harapkan nanti bisa juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap minat belajar. Nih, jadi apa sih faktornya? Kenapa saya kok bisa tidak punya rasa minat belajar? Dari apa faktornya? Apakah dari saya sendiri? Apakah dari keluarga atau dari lingkungan? Nah, itu namanya faktor-faktor. Itu kalian harus tahu nanti. Ya. Yang ketiga, jika kita tidak punya minat belajar, bagaimana cara kita meningkatkan minat belajar? Jadi yang ketiga, saya harapkan nanti selesai kegiatan anak-anak itu harus tahu bagaimana caranya kita meningkatkan minat belajar. Nih, lihat yang saya tulis ini. Nah, jadi itu adalah tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Tujuan kita pada pagi hari ini adalah untuk satu, anak-anak tujuan khusus itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengartikan daripada minat belajar. Kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap minat belajar. Yang ketiga, bagaimana caranya kita meningkatkan minat belajar. Oke, kalau misalnya saya membuat pertanyaan, apa pentingnya minat belajar? Oke, kalau misalnya saya membuat pertanyaan, apa pentingnya minat belajar? Ya, apa pentingnya minat belajar? Apa sih pentingnya kita itu punya minat belajar yang tinggi? Punya minat belajar yang tinggi? Apa pentingnya? Ada yang bisa jawab, anak-anak? Wakil-wakilan saya jawab. Ayo, Mbak Fitri bisa jawab. Apa pentingnya minat belajar? Minat belajar menjadi penting bagi siswa. Ya, terus? Karena dengan memiliki minat belajar, maka siswa akan lebih mudah untuk memahami suatu pelajaran. Iya, betul. Berikan tepuk tangan dulu untuk Mbak Fitri. Ya.
Karena kita kalau punya minat belajar yang tinggi, maka kita akan lebih memahami terhadap pelajaran. Nah, di samping itu, mungkin ada yang lain yang bisa menjawab apa arti dari apa pentingnya ketika kita punya minat belajar yang tinggi. Ada yang bisa jawab? Ya, bagus. Dan akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapainya. Iya, akan berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapainya. Ngerti? Jadi pentingnya minat belajar itu, jika kita sudah punya rasa minat belajar yang tinggi, maka kita akan lebih memahami terhadap pelajaran. Jawabannya Mbak Ila juga tadi akan berpengaruh juga terhadap prestasi yang kita capai. Ngerti anak-anak? Paham ya? Oke, kita lihat di layar dulu. Ya, kita lihat di papan dulu di layar. Baca sama-sama. Oke, lanjut ya. Ini adalah pengertian dari minat belajar. Minat belajar itu adalah suatu rasa ketertarikan dan keinginan terhadap suatu hal yang bangkit karena adanya suatu kebutuhan. Bisa dibaca dari sana, anak-anak? Bisa. Ayo kita baca sama-sama biar tahu. Nah, itu adalah pengertian dari minat belajar. Jadi selesai kegiatan ini, saya harapkan anak-anak ini bisa tahu apa pengertian dari minat belajar. Seperti yang sudah kita baca tadi. Lalu kemudian, apa sih faktor yang bisa mempengaruhi terhadap minat belajar itu? Nih faktornya. Minat belajar itu dipengaruhi oleh faktor dari dalam, internal ya, intern. Satu, aspek jasmani ya. Jadi ketika kita badan kita sudah sehat, jasmani kita sudah sehat, maka tentunya minat belajar itu akan timbul. Tapi kalau tidak sehat, anak-anak kita sakit, maka malas juga yang mau belajar. Lalu kemudian aspek psikologis. Dari dalam juga ini, jiwa kita sudah sehat, maka minat belajar kita juga akan tinggi. Rasa malas biasanya yang selalu mempengaruhi. Itu jadi penyakit. Maka buang jauh-jauh rasa malas itu. Paham ya? Yang kedua ada faktor dari luar siswa, eksternal. Faktor dari luar siswa ini bisa meliputi dari keluarga kita ya. Saya tanya, anak-anak kalau di rumah ditemani atau tidak sama orang tua di rumah kalau belajar? Tidak ya? Tidak ditemani ya? Kalau belajar, apakah diarahkan anak itu untuk belajar di rumah? Diarahkan sama orang tua? Tidak ya? Tidak ada sebagian yang diarahkannya, diingatkan sama orang tuanya kalau misalnya ada tugas dari sekolah, ya. Apa diingatkan? Kalau ada PR dari sekolah? Enggak ya? Imam kalau ada PR dari sekolah dikerjakan apa tidak di rumah? Hah? Dikerjakan ya? Kalau Lihen? Enggak ya, sering lupa ya. Di rumah tidak diingatkan sama orang tua untuk mengerjakan tugas? Hah? Hah? Apanya iya maksudnya? Tidak diingatkan. Oh, tidak diingatkan sama orang tua. Nah, jadi keluarga itu juga mempengaruhi terhadap minat belajar kita, ya. Ya. Yang kedua adalah sekolah. Anak-anak fasilitas di sekolah ini sudah cukup memadai. Sudah ada perpustakaan, sudah ada gedung-gedung sekolah yang sudah lengkap, ya. Kemudian ada buku penunjang juga. Di perpustakaan ada buku, kemudian di kelas juga ada buku. Ambil buku itu, baca untuk menggali informasi. Yang ketiga yang mempengaruhi terhadap minat belajar adalah, baca sama-sama, lingkungan masyarakat. Kalau saya tanya kepada kalian, apakah dalam lingkungan kalian itu terbiasa belajar di rumah? Tidak ya? Saya yakin itu. Saya tiap malam kalau main ke rumahnya kalian itu, kalian tidak memegang buku. Apa yang kalian pegang kalau malam? HP. Main terus ya? Iya, Pak. Hilang. Kalau di rumah megang apa? Hah? Tapai? Matapai. HP yang dipegang ya. Jadi main terus ya di rumah. Nah, karena lingkungan kita itu tidak terbiasa belajar di rumah, anak-anak. Ya. Karena kesibukan masyarakat kita, kesibukan dari orang tua kita yang bekerja pagi pulang malam, jadi tidak sempat untuk mengarahkan kita untuk belajar. Ya ini, maka lingkungan masyarakat itu juga mempengaruhi terhadap minat belajar siswa, minat belajar kita.
Oke, dari sini sudah paham? Bisa memahami? Baik, nih saya berikan lembar kerja, bertugas yang harus kalian kerjakan ya. Ini dikerjakan, diisi, tapi anak-anak ini tidak mempengaruhi nilai di rapot kalian ya. Kerja ini, lembar kerja ini tidak mempengaruhi nilai di rapot kalian. Jadi kali ini pembelajarannya saya hanya menginginkan kalian itu meningkatkan minat belajar. Jadi tugas ini tidak mempengaruhi terhadap nilai kalian di rapot. Baik, itu saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Udah selesai itu. Udah selesai dikerjakan? Kalau sudah selesai dikerjakan, kita akan mencoba ya untuk berdiskusi tentang materi yang sudah saya sampaikan. Namun sebelum itu, sebelum kita berdiskusi, nanti saya harapkan dari masing-masing kelompok bisa mengajukan pertanyaan atau menyampaikan sesuatu terkait dengan minat belajar. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan dulu video yang akan saya tayangkan ini ya. Ini adalah video inspirasi buat kita. Bagaimana caranya kita untuk meningkatkan minat belajar. Kita lihat dulu. Jelas anak-anak ini kelihatan ya? Oke, sudah selesai videonya. Nanti kita bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Oke, kita lanjutkan dengan berdiskusi tentang materi yang sudah saya sampaikan dan video yang sudah saya tampilkan barusan ya. Kita diskusikan. Jadi dari video tadi bisa kita menganalisa ya, bisa menganalisa bahwa ketika seseorang ataupun siapapun sudah melakukan usaha, maka usaha itu pasti akan tercapai. Seperti video tadi ya. Seperti video tadi yang mau berjalan di tempat es ya, tapi tidak bisa, tapi dengan usaha yang gigih ya. Dengan kerajinan kegiatannya, dengan rajin, maka binatang tersebut bisa berjalan sampai pada tujuannya. Paham ya? Nah. Dari kelompok sana mungkin ada pertanyaan tentang materi minat belajar. Ada? Ada pertanyaan, Chandra? Silakan bertanya biar dijawab oleh kelompok lain. Ya, bertanya silakan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap minat belajar? Ada yang mau jawab anak-anak dari kelompok lain? Ya, jawab silakan. Faktor dalam diri siswa Ya. internal, faktor dari luar siswa eksternal. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yang faktor internal itu apa saja? Faktor jasmani dan psikologis atau kejiwaan. Ada faktor eksternal. Faktor eksternal ada faktor dari orang tua, kemudian faktor dari keluarga, lalu kemudian sekolah dan lingkungan masyarakat. Baik, ada yang mau bertanya lagi tentang materi? Ya, silakan. Bagaimana cara meningkatkan minat belajar untuk diri sendiri?
Bagaimana caranya kita meningkatkan minat belajar untuk diri kita sendiri? Bagaimana caranya? Ada kelompok yang mau menjawab? Iya, Chandra silakan. Sini dibaca sini aja dah. Di sini dibaca di depan biar kelihatan sama temannya. Yang bertanya juga bisa di depan, tidak apa-apa. Meningkatkan minat belajar bisa berdiri diri. A. Menentukan gaya belajar. B. Membuat agenda belajar. C. Menghindari gangguan belajar. D. Gunakan fasilitas pendukung. E. Datanglah untuk termotivasi. F. Istirahat. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Baik, kalau begitu karena kita sudah saya sampaikan materinya tentang minat belajar, ya. Jadi setelah kegiatan ini saya harapkan kalian itu bisa meningkatkan minat belajarnya. Seperti tadi caranya yang sudah dibacakan oleh Mas Chandra. Bagaimana caranya kita meningkatkan minat belajar itu? Satu, kita membuat agenda belajar. Kita rencanakan, ya. Kita rencanakan belajar kita itu jamnya, ya, kemudian kapan kita waktunya main, kapan kita waktunya belajar gitu. Jadi menentukan. Lalu yang kedua adalah menentukan gaya belajarnya. Kalau misalnya kita belajarnya suka mendengarkan, ya sekarang kan sudah zamannya HP. Jadi setel HP-nya silakan dengarkan materi-materi yang terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Yang ketiga, bisa menghindari gangguan belajar. Jadi kalau ada temannya yang ngajak main, kalau waktunya belajar, minta maaf dulu, ya. Jangan bermain. Gunakan fasilitas yang mendukung. Fasilitas apa saja yang bisa mendukung kalian dalam meningkatkan minat belajar. Itu kita pakai. Lalu kemudian tetaplah termotivasi. Ada dorongan dalam diri kita, ya. Baik motivasi dari orang tua, dari guru kalian, dari teman yang memberikan motivasi, yang memberikan dorongan supaya kita tetap punya minat belajar. Jangan lupa juga istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Itu adalah kiat dalam meningkatkan minat belajar. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada materi yang sudah saya sampaikan ini di pertemuan yang pertama, ya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sesi yang kedua anak-anak, ya kita akan melaksanakannya di hari Selasa, ya. Sesi yang kedua akan melaksanakan di hari Selasa. Dan jam pertemuannya tetap, ya. Jadi 2 kali 2 35 menit, ya jamnya. Kalau tidak ada pertanyaan, baik kita akhiri, ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Kalian sudah boleh istirahat dulu. Boleh istirahat dulu ya. Ya, tetap di sini keluar aja. Yang kelas 5 sudah boleh kembali lagi ke kelasnya masing-masing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kelas 5.